Gimana sih awal ceritanya bisa bikin yayasan nih, yayasan LPK ini? Iya sih, berawal murah dari akhir tahun 2019, saya pribadi divonis kanker. Halo good people, kembali lagi di program Detektif, dialog bertema kisah inspiratif. Kali ini saya ingin mewawancarai seorang yang sangat inspiratif, pendiri dari Yayasan Lilin Pelita Kasih yang menaungi sebuah rumah singgah khusus untuk anak-anak penderita kanker. Gimana nanti kisahnya, kita simak penuturan dari beliau. Sebelumnya kita perkenalan dulu dengan beliau. Ya. Ya. Halo, Halo, apa kabar? Sehat, si Violin. sehat. Boleh diperkenalkan dulu? Boleh. Siapa seorang Violin ini? Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Violin Leoni, biasa dipanggil Violin. Saya suami satu, anak dua, tinggal di Gading Serpong, Tangerang. Tinggal Gading Serpong. Oke, pertanyaannya apa nih, Ko? Hari-hari apa nih kegiatannya nih? Kalau saya ibu rumah tangga, berkedok, tapi ada pekerjaan sedikit lah membantu suami. Gitu. Oh gitu ya. Plus sosial juga ya? Ya kurang lebih lah, sedikit juga kok. Jadi sedikit. Terus gimana sih awal ceritanya bisa bikin yayasan nih, yayasan LPK ini? Iya sih, berawal murah dari akhir tahun 2019, saya pribadi divonis kanker gitu. Jadi waktu itu saya mengalami kanker tiroid, jadi leher di benjolan, Desember 2019. Tapi sebenarnya sebelumnya saya banyak bergerak di bidang anak-anak. Saya guru sekolah minggu, saya juga pengajar di anak-anak jalanan biasanya sih, jadi suka main gitar, ngajar mereka segala macam. Tapi itu sebelum saya kena kanker gitu. Nah, awal mualanya memang sudah pengen diriin yayasan gitu. Jadi pengen diriin yayasan untuk bimbel gratis atau belajar gratis di 2019. Rencananya akan berdiri yayasan itu di 2020 Januari di dekat rumah saya. Nah, tempatnya sudah kita siapin untuk bimbel, komputernya juga udah kita siapin. Desember saya kena kanker. Jadi semacam skenario yang memang dibelokkan gitu. Jadi rencananya seperti itu, akhirnya berhentilah niat untuk membuat yayasan itu, berhenti ketika saya kena kanker. Nah, ketika saya mulai saya operasi di Januari tanggal 5 2020. Di situ mulai saya masih bergumul ya, karena kan baru kena kankernya, apalagi kankernya sudah metastatis menyebar ke getah bening. Jadi kalau Ko Wira lihat ini setengah leher saya udah pernah dipotong ini. Di situ saya banyak bergumul dengan Tuhan, saya banyak berproses lah dengan Tuhan. Sampai suatu hari saya punya titik balik, saya pulih kurang lebih 6 bulan kemudian lah. Nah, ketika saya mulai pulih itu, saya mulai terpikir yayasan yang dulu yang sempat saya mau bentuk gitu. Yang tadinya buat bimbel anak-anak gratis di sekitar tempat yang saya bangun. Saya mulai berpikir, saya penderita kanker dan sampai hari ini pun saya berjuang dengan kanker saya. Kenapa tidak saya belokkan ini untuk anak-anak gitu? Karena satu hal, anak-anak itu tidak bisa menolong diri dia sendiri kalau bukan orang dewasa yang menolong. Di situ sih kok cikal bakal awal mualanya, dan yayasan itu berdiri. Dan ketika saya kena kanker pun suami saya mengizinkan akhirnya, maksudnya ya mungkin dia pikir, wah istrinya berapa lama lagi ya, dia mau apa ya udahlah terserah deh. Jadi disitulah. Iya, berarti awalnya sebenarnya mau diriin yayasan bukan untuk yang rumah singgah ini ya. Jadi untuk sebenarnya buat bimbel gitu ya. Betul. Karena kecintaan, kesukaan saya suka sama anak-anak, ke anak-anak gitu ya. Betul. Terus gimana bisa jadi ke rumah singgah nih? Jadi waktu kita bikin yayasan ini secara resmi ya, secara resmi akta kehakiman semuanya itu kapan? Itu Juni 2020. Resminya semuanya selesai semua 2020. Jadi dinas sosial semuanya keluar 2020 di Juli. Nah, kita mulai running, tapi kok kayaknya kalau nggak ada satu kantor atau tempat peristirahat, kayaknya kita hanya menabur saja sana sini, sana sini, kok kayaknya bias. Saya pikir bias gitu ya. Jadi saya waktu mulai di Juli saya teleponin satu-satu pasien kankernya. Jadi saya dapat dari internet, saya tanya kebutuhannya apa segala macam, kita bantu supply gitu. Tapi karena tidak punya kantor, tidak punya rumah berbentuk rumah, semacamnya bias gitu. Saya pikir
oh ya udah, akhirnya di November menjelang ke Desember 2020 ya, kita sewa satu rumah singgah persis di dekat belakang Darmais. Oh, jadi kepikirannya gitu ya, karena kalau misalnya cuma bantu-bantu doang, nggak ada ininya gitu sih, Yes, apa, dan bentuknya. permintaan anak, ternyata ketika saya mulai teleponin satu-satu pasien-pasiennya, mereka juga ada teman mereka dari luar kota segala macam. Mereka bilang kesulitan mereka pertama adalah gini. Saya juga baru tahu ya ketika saya mendalami ini, rutinitas mereka ke rumah sakit itu tuh tinggi, tendensitasnya tinggi. Jadi 1 minggu tuh minimal protokol standar itu mereka mesti 2 sampai 3 kali, itu minimal. Dan protokol itu bisa sampai 2 tahun. Kalau dia rumahnya di Tangerang, kita ngomong di Tangerang deh ya, Cibodas misalnya, saya pernah dapat kasus ada satu anak namanya Sumardi. Nah itu yang membuat saya tergugah untuk buat rumah singgah. Dia anak dari ibunya cuci gosok. Ibunya cuci gosok, saya tanya ibunya dapat pendapatan berapa Bu? 1 juta waktu itu. Suami tidak ada, tahun lalunya meninggal karena serangan jantung, dia harus ngidupin anak, anaknya kena kanker. Ibu bolak-balik ke Darmais berapa kali seminggu? Bisa sampai 2-3 kali. Naik apa Bu? Nggak mungkin naik angkutan umum, karena anak sudah terlentang ya, nggak bisa itu. Jadi saya tanya, sekali naik Grab itu berapa Bu? 150.000 dari Tangerang ke Darmais. Bolak-balik 300.000 kok. Itu 1 kali. Seminggu berapa? Seminggu 300 kali 3 aja udah 900.000. Gaji dia 1 juta, belum makan. Oh di situ saya terenyuh jujur. Di situ saya bilang, Tuhan, kalau boleh izinkan saya sediain 1 rumah lah buat mereka. Nah di situ saya terenyuh sih. Jadi awalnya itu mau bikin rumah singgah. Iya, gitu. betul. Karena emang biasanya mereka yang di Darmais ini butuh penginapan ya, dan di sekitar situ yang setahu mahal ya. Mahal sekali kok. Ya, jutaan hari aja, 1 hari. Karena mereka kan ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang kosan ya. Kita rate rata-rata yang paling murah dengan kamar yang sangat kecil, dan bagi saya menurut saya tidak layak ya. 1 hari itu bisa 200.000. Nah, 1 hari. Nah, 1 bulan itu yang paling tidak layak. Kita ngomong yang paling tidak layak ya. Untuk pasien kanker itu 2 juta. Itu 2 juta? Sangat tidak layak. Itu udah yang paling nggak layak ya, itu kurang paling layak 3 kali 2 atau 2,5 kali 2. Iya, saya soalnya dengar mahal di situ. Mahal sekali. Belum lagi mereka makan semua, harga makanan semua di situ tinggi. Nah di situ saya punya kerinduan aja, maksudnya apa yang saya bisa lakukan Tuhan, maksudnya dengan adanya rumah singgah pun. Dan sebelum saya bikin rumah singgah pun, kita kan survei juga kan, kita lihat di Darmais, di situ ada beberapa rumah singgah di Darmais, tapi ternyata berbayar semua. Jadi 1 hari ada yang 20.000, pendampingnya 20.000, jadi 40.000 kali 30 berapa? 1,2 sama aja sama mereka kos. Nah terus ada lagi yang paling murah itu 5.000 satu anak. Saya dalam hati saya, kenapa harus berbayar gitu? Kenapa kalau nolong orang kenapa nggak full? Maksud saya total. Saya pribadi saya nggak tega makan uang mereka, jujur. Sepeser pun boleh dicek ke teman-teman yang di rumah singgah. Jadi kita diriin rumah singgah di November sampai sekarang berjalan di Maret, tidak ada sepeser pun yang kita minta dari para pasien. Benar-benar pure gratis. Iya, pure gratis. Jadi didirinya Desember pas November Desember beroperasi gitu ya. Jadi tujuannya dia untuk menampung orang-orang yang berobat di Darmais gitu. Betul, tapi ada yang harapan kita juga karena kan dekat 2 rumah sakit besar ya di situ ya. Harapan kita dan Darmais. Terus dari mana aja pasiennya, Ci? Dari yang kalau luar kota ada ya? Kalau rumah singgah banyak rata-rata luar kota. Dari luar kota ya? Luar kota. Karena justru ya kalau orang-orang dekat mungkin bisa pulang pergi ya. Betul. Kalau yang mereka masih Jabodetabek, mereka masih bisa mobilitas. Tapi sekarang yayasan mereka juga keberatan sih kok. Kayak yang saya tadi cerita Sumardi tadi, Cibodas, akhirnya dia meninggal karena bukan karena dia sudah meninggal baru tahun kemarin. Dia meninggalnya bukan karena tidak bisa berobat. Pemerintah sudah membantu dengan BPJS, tetapi untuk dia ongkos ke rumah sakitnya dia tidak punya uang. Nah di situ banyak sekali, bukan cuma Sumardi saja, kasus seperti itu tuh banyak. Di rumah sakitnya sudah disiapkan pemerintah, tapi untuk mereka kesananya mereka nggak bisa, mereka nggak punya uang gitu. Jadi di rumah singgah pun sama,
ada beberapa kali lah orang hubungin saya juga nggak tahu tiba-tiba nomor saya bisa tersebar, minta bantuan dari Batam, minta bantuan tiket, datang dia kirim. Kita juga nggak sembarangan juga ya, kita pasti lihat hasil lab, PA, patologi anatomi, semua medis mereka kita cek juga. Kalau benar kita belikan tiket mereka untuk ke Jakarta gitu. Terlepas dari dia mampu atau enggak, apa gimana? Ada survei? Wajibnya pasien BPJS kok. Jadi yang kita terima BPJS. di yayasan kita adalah pasien BPJS. Karena kan kalau dia sudah pasien BPJS kan biasanya rata-ratanya keekonomian kurang mampu. Gitu. Terus kegiatan yang di rumah singgah apa aja nih? Kalau yang di rumah singgah kita menaungi mereka yang rawat, maksudnya rawat jalan gitu ya, yang dari luar kota untuk datang. Tapi kalau yayasan sendiri kita sekarang menaungi total 43 anak. 43 anak. Total dan semuanya pasien kanker. Pasien kanker. Jadi ada yang kanker mata, kanker ginjal, banyak bermacam-macam. Yang kita lakukan sekarang kita santuni mereka tiap bulan untuk keluarga pasien kita santunin sembako. Jadi untuk yang minimal mereka untuk beras, kebutuhan keluarga pasiennya. Nah, terus untuk si pasien anak sendiri kita memberikan santunan. Jadi BPJS itu kan tidak semuanya di cover. Iya. Ada yang mungkin tes darahnya nggak di cover, obatnya nggak di cover. Nah itu mereka boleh rembes ke kita. Mereka boleh rembes ke yayasan selama kwitansinya asli sesuai dengan prosedur lah ya. Sesuai dengan prosedur mereka boleh rembes ke kita. Nah April ini kita akan launching lagi. Mereka boleh rembes transport yang tadi saya bilang itu. Jadi sejauh mereka ada bukti Grab atau Gojek yang bisa mereka invoice-nya mereka boleh klaim ke kita. Dan juga ada lagi yang program kita yang akan datang juga kita akan masak. Jadi kita akan buka donasi untuk buah dan sayur karena dirawat inap itu mahal biayanya mereka. Mereka tuh minimal rawat inap bisa 4-5 hari. Kan orang tuanya harus makan, ininya kan mereka harus punya itu ya. Biaya untuk mereka makannya karena nggak ada. Nah itu nanti dari rumah singgah akan masakin, akan kirim karena lokasinya dekat ke rumah sakit. Oh jadi kalau yang naungin itu yang 40-an itu dalam bentuknya kayak yang tadi? Ya santunan. Ya? Iya kalau misalnya yang di dalam rumah singgah biasanya apa kegiatannya? Kalau di rumah singgah sih kalau kegiatan yang spesifik nggak ada karena mereka sudah sibuk dengan kemo dan radiasi ya. Jadi cuma dia tempat penginapan lah. Dia gitu tempat tidur karena dari pagi sampai sore itu dia udah sibuk dengan bolak-balik ke rumah sakit segala macam. Ada disiapin makanan kali ya, makanan sama. Ada. Jadi tapi mereka masak sendiri masing-masing ya. Tapi dari minyak sayur, beras semua kita siapin. Tapi mereka masing-masing orang tua masak sendiri buat anak mereka kebetulan. Dan biasanya makanannya juga kan nggak sembarangan kan ya. Nah justru itu kan kita nggak berani sentuh di area itu ya. Kita kan hanya membantu biar orang tua sendiri yang memasak buat anak-anak mereka. Cuma disiapin aja di rumah singgah. Betul, bahan pokoknya kami siapkan. Jadi seperti beras, minyak, kecap lah, garam lah, apa yang kebutuhan pokoknya kami siapkan. Terus sekarang di rumah singgah ada berapa kamar gitu? Total kalau kamar 3 bawah, atas 2 gitu. Bisa menampung berapa pasien gitu? Sebenarnya sih nggak terlalu banyak, karena kan ada pendampingnya juga. Kalau sama pasiennya sama pendamping, total 6 orang sama 6 pendamping. Oh, karena itu kan dia keluar masuk lah ya, karena kan dia pas habis pengobatan dia pulang gitu. Dia pengobatan, tapi dia harus balik lagi. Biasanya paling cuma sebulan karena dia kangen kampung halaman aja sih. Karena protokol mereka biasanya panjang sih. Tapi di luar itu yang tadi di santun gitu, biasa bisa dikasih santunan itu di sekitar Jabodetabek atau gimana? Yang 43 anak itu. Jadi 43 anak itu enggak cuma Jabodetabek sih, ada yang dari Subang, ada yang Cirebon, ada yang dari luar juga, ada yang Surabaya, ada juga sih. Tapi mereka enggak nginep di rumah singgah? Enggak. Kalau pas mereka lagi ke Darmais, misalnya dari Cirebon atau Subang, biasanya mereka nginep sehari, 2 hari, 3 hari, mereka nginep pulang gitu. Lagi. Iya keren ya, inspiratif banget sampai kepikiran bikin rumah singgah sih, keren sih. Enggak juga sih kok, takut mati aja sih kok. Semua mungkin manusia pada dasarnya gitu, cuman kan mungkin kita diciptakan punya fungsinya masing-masing dan tugas masing-masing. Mungkin seorang Piolin ini dikasih kesempatan sama Tuhan untuk berbuat di dalam hal bidang itu, mungkin gitu kan. Tapi ya pengen yang lakukan terbaik aja sih, selama masih ada sisa hidup ini, ya saya pikir ya Tuhan, kebetulan memang suka anak-anak, memang jiwanya, passionnya memang dari dulu suka sama anak-anak gitu.
Karena kan emang setiap orang harusnya kita bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Amin, betul. Minimal kan kalau kita bisa bermanfaat kan jadi ada fungsinya kita hidup di dunia ini gitu. Bukan sekedar kita hidup aja menjalani hidup. Ya, amin aja sih. Terus pasien ini yang di rumah singgah apa khusus anak-anak, apa ada orang dewasa juga, orang tua atau gimana? Sejujurnya kalau hati saya pribadi, tadinya saya ciptakan dengan 2 fungsi. Rumah singgah itu adalah untuk anak-anak dan wanita dewasa. Karena saya pribadi kan cancer dewasa ya. Saya pikir kalau saya ketemu teman wanita dewasa kan saya juga bisa sharing gitu. Ternyata yang datang ke dalam hidup saya hampir setahun ya saya dirinya yayasan ini, ternyata anak-anak terus gitu. Jadi akhirnya saya pikir ya mungkin Tuhan memang pengen saya fokus di anak-anak sih gitu. Iya, jadi iya kalau yang kemarin saya pernah lihat juga kan anak-anak ya. Iya, semua rata-rata anak-anak. Ya mungkin yang kemarin Ko Wira lihat ada Joni, nah itu kanker testis. Jadi testisnya sudah diangkat. Testis. Sorry maaf, testis. Jadi udah nggak ada, udah nggak ada diangkat. Jadi bukannya saya bersyukur atau apa ya, maksudnya saya ketika saya melihat anak-anak, waktu saya terpuruk karena kena cancer, saya banyak pertanyaan sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya cancer? Apa saya salah hidup? Apa saya salah pola makan? Apa saya kurang olahraga? Atau benak ini terlalu banyak pertanyaan sih sebenarnya. Cuma saya berobat di Singapura, dokter bilang bukan salahmu sih, maksudnya bukan, tapi memang mungkin kehendak Tuhan sama kamu seperti ini gitu dah. Tapi ketika saya mulai berjalan dengan yayasan, saya lihat anak-anak yang umur 2 tahun, 3 tahun, mungkin kemarin nggak sempat lihat Salma ya, ada Salma itu kakinya besar sekali, umurnya baru 3 tahun. Baru saya mendapat jawaban, oh iya ya, bukan karena pola hidup, bukan karena kutuk, bukan karena makanan, bukan karena apa. Buktinya anak-anak kecil itu aja bisa kena cancer seperti itu, Violin. Oh iya ya, mungkin kehendak Tuhan ada buat orang tua mereka atau keluarga mereka, kita nggak bisa selamin. Kita nggak bisa selamin. Jadi akhirnya saya menikmati aja, walaupun hari ini saya masih dengan kanker yang ada di paru-paru saya nikmatin aja lah. Iya, jalanin inilah sambil kita terus melakukan yang terbaik. Betul kok. Terus tujuan kedepannya yayasan ini atau rumah singgah ini spesifiknya mau ngapain gitu? Kalau harapannya sih sebenarnya hanya menjadi berkat sih. Maksudnya harapan utamanya, harapan kalau visi dari yayasan adalah kita menjadi sahabat bagi para penderita cancer dan memberikan bantuan yang bermanfaat kan. Kadang-kadang ada bantuan kan yang nggak bermanfaat. Jadi kita fokus dengan bantuan bermanfaat. Kalau misinya kita kemarin kan dengan donasi, kita bantu donasi, kita support bikin komunitas juga, kita support moral juga. Kalau secara spesifik, kalau Ko Wira tanya saya harapan, ya saya pengen memberkati lebih banyak lah intinya. Kalau hari ini kita bisa, hampir setahun kita bisa berkati 43 anak, mungkin kedepannya kalau Tuhan percayakan kapasitas lebih besar kita bisa lebih perbesar. Karena kan sekarang rumah singgah ini sebenarnya banyak yang mau datang gitu ya, tapi kapasitas kami tidak memungkinkan gitu loh. Jadi mereka mau nggak mau mereka harus ngekos di situ gitu. Jadi semoga lah harapan kedepannya kami bisa memperbesar rumah singgahnya dan pasien yang bisa terbantu juga lebih banyak gitu. Itu aja sih kok sebenarnya. Iya. Terus kalau misalnya ada teman-teman nih dari subscriber saya ada yang mau bantu nih. Nanti mungkin saya cantumin alamat rumah singgahnya semua. Terus apa biasa kebutuhan-kebutuhan yang perlu diperlukan di rumah singgah itu? Kalau rumah singgah secara rutin sih biasanya cuma sembako ya, maksudnya sembako ya. Nah, nanti kan ke depan kami akan memasak, maksudnya itu kami akan kasih paket makan siang untuk yang rawat inap di Darmais dan harapan kita. Ya kebutuhan pokok sih kok lebih kebutuhan banyak. Pokok. Kalau untuk anaknya sendiri biasanya vitamin. Kalau untuk yang lebih sering. Kalau untuk anaknya mungkin kayak vitamin C, vitamin D yang general lah yang mereka. Ya, yang umum ya, soalnya karena kalau obat-obatan khususnya dari rumah sakit. Betul. Ya kita yang untuk, apalagi kan pandemi ya sekarang kan yang lagi virus, mungkin mereka butuh imun yang lebih, karena kan mereka rentan ya. Mereka ketika di kemo itu kan imunitas mereka drop, ada yang fungsi hatinya bergejolak, ada yang fungsi ginjalnya semua. Jadi yang paling yang kami bantu sejauh ini kalau donatur ada yang datang, mereka biasanya kita supply vitamin C, vitamin D kayak gitu sih. Iya, bentuk vitamin ya. Terus kalau bentuk penghiburan lain misalnya kayak semacam ada hiburan-hiburan apa gitu mungkin? Ada. Jadi sekarang, jadi gini, karena saya pribadi juga pengajar ya, jadi dulu saya pengajar anak-anak, jadi saya tuh punya kerinduan, tapi Tuhan tuh hebat sih, maksudnya saya jujur saya hebat, saya juga terbatas, saya pribadi terbatas sih. Ketika saya mendirikan yayasan ini, saya juga tahu Tuhan, saya bergumul juga sih, maksudnya kadang-kadang juga
kadang-kadang kita ini punya keinginan, tapi juga melaksananya kan nggak mudah kan. Apalagi saya punya anak yang masih kecil, saya punya anak umur 5 tahun dan 9 tahun yang masih butuh kasih sayang dari mama dan papa ya. Kita sekarang, saya punya kerinduan bahwa gini, anak-anak kanker ini kan nggak bisa sekolah kok. Mereka tidak bisa sekolah biasa sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi karena kan jadwal rutin kemo mereka kan padat sekali. Jadi mereka nggak bisa sekolah normal. Jadi rata-rata tuh belum bisa baca, belum bisa nulis, belum bisa apa. Satu hari saya cuma berdoa sama Tuhan. Bukan berdoa yang spesifik lah. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan gimana ya cara nolong mereka ya. Maksudnya minimal mereka bisa baca lah. Minimal mereka bisa tulis baca. Jangan sampai kita harapan kita selalu kesembuhan buat mereka. Walaupun anak-anak di yayasan kami juga seminggu atau 2 minggu tuh ada yang meninggal, ada yang berpulang 1, 2 gitu. Cuma harapan saya sebagai ketua yayasan pasti pengennya mereka sembuh, dan mereka sembuh tuh mereka ada bekal lah untuk ke masyarakat gitu, mereka bisa baca itu. Dan ajaib Tuhan kirimkan saya pengajar. Ajaibnya Tuhan kirimkan 3 orang sukarelawan. Jadi tiap Sabtu sama Minggu jam 10 pagi kami adakan kelas belajar di rumah singgah. Jadi yang di luar rumah singgah kami via Zoom, yang di dalam rumah singgah kami ajar langsung gitu. Gratis? Gratis. Tidak ada bayar sama sekali. Tidak ada bayar sama sekali. Iya, mereka juga tidak dibayar gitu ya. Sukarelawan lagi. Ya. Saya tawarkan itu, mereka juga tidak mau. Jadi benar-benar sukarelawan, dan saya tahu persis ini kiriman Tuhan lah. Tuhan yang bantu untuk membantu anak-anak yang ada di sini. Jadi dari situ mereka terhibur lah. Jadi ketika ada kelas belajar kan ada hiburan, nyanyi segala macam. Nah, seperti itu sih kalau ada hiburan bentuknya. Dan kalau mungkin ketika donatur datang kan suka bawa mainan suka bawa apa, itu bagi mereka penghiburan. Karena environment rumah sakit kan bagi mereka kan kurang nyaman ya. Kalau di rumah kan pasti bagaimanapun jauh lebih nyaman gitu. Makanya di rumah singgah juga ada tempat mainan anak gitu ya. Tiap kali saya datang saya pasti bawa mainan dan bermain sama mereka. Kemarin saya bawa sabun-sabunan atau apa. Ya minimal, maksudnya saya tidak bisa melakukan banyak buat mereka, tapi setidaknya sedikit menghibur lah dari rutinitas mereka yang begitu padat dengan jarum suntik dan obat-obatan gitu. Terus selama ini nih pasien yang ada di rumah singgah udah ada yang sembuh atau gimana gitu sih? Ada, Markus sudah pulang ke Padang kemarin, dapat baru 1 bulan yang lalu. Dinyatakan bersih, tapi harus kontrol lagi lah. Cancer itu nggak bisa totally pure clear ya, maksudnya tetap harus kontrol per tahun, per apa. Itu sudah sangat baik kalau 1 tahun dengan jarak 1 tahun kontrol itu udah sangat baik. Tapi yang berpulang juga banyak gitu. Yang sembuh juga ada, yang berpulang juga ada. Ya kita doakan ya teman-teman, semoga yang ada di rumah singgah bisa cepat sembuh gitu. Pulih total lah. Pulih total. Terus kalau misalnya ada yang terpaksa takdirnya harus kena cancer, semakin banyak bisa dibantu oleh yayasan ini gitu, ya kan? Ya gitu sih. Sebenarnya saya kalau mendengar yang gini-gini agak sedih sih. Cuman kita harus tetap semangat supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain sebanyak mungkin. Saya banyak belajar dari yayasan ini kok. Jadi bukan apa ya? Bukan mendirikan sih, lebih banyaknya saya malah makasih sama Tuhan karena malah lewat yayasan ini saya banyak belajar gitu. Saya banyak sekali belajar. Saya melihat anak-anak itu polos, mereka tidak tahu kalau mereka tuh sakitnya sebenarnya berbahaya gitu-gitu. Kepolosan mereka, keceriaan mereka, terus semangat mereka nggak takut sama jarum suntik. Mungkin ada orang dewasa mungkin lebih takut jarum suntik daripada mereka. Terus saya juga ngelihat, maksudnya tuh saya pribadi bersyukur gitu loh, maksudnya tuh saya dapat penyakit tapi Tuhan juga kasih pertolongan dengan ada pengobatan segala sesuatu, bahkan bisa keluar atau apa. Tapi kalau yang secara ekonomi tidak mampu, maaf ya, sulit buat makan aja sudah bingung, buat transport aja bingung, apalagi berobat. Nah, disitulah fungsi kami hadir. Jadi saya selalu berkata kepada orang tua pasien, pokoknya nggak usah pusingin yang lain, pokoknya kita fokus anaknya sembuh aja. Anaknya pengobatannya kita bantu gitu. Iya benar. Iya soalnya kan, banyak banget kalau yang beruntung yang tadi Violet bilang kan, kalau yang beruntung sih mungkin secara ekonomi dia nggak pikirin. Betul. Kadang yang ekonominya kurang mampu kan, ya benar buat transport aja, jangan kala buat transport, mungkin buat makan aja. Jadi, mereka susah. Yang mereka hadapi itu juga punya bukan cuma penyakitnya, tapi kompleksnya, uangnya berapa, transportnya berapa, itu yang
itu yang membuat, nah makanya mungkin saya juga menghimbau lah teman-teman yang mungkin di luar sana yang punya keluarga anak yang sehat, semua mungkin harusnya mengucap syukurnya lebih ya. Ucap syukur banget harusnya. Ucap syukur. Kalau kita melihat orang di bawah, wah, betul. Jauh sekali baru pengucapan syukur itu kan keluarnya. Jangan sering-sering ngeliat ke atas, harus ngeliat ke bawah juga kok. Kita mungkin lihat ke atas boleh untuk motivasi hidup. Betul. Tapi kita lihat ke bawah, bahwa banyak orang-orang yang nggak seberuntung hidup kita. Betul. Kan saya sering bilang, banyak di luar sana yang mungkin mau menggantikan posisi kehidupan kita. Jadi di saat kita mengeluh, kita ingat itu. Nah, betul. Setuju. Keren ya, kita doain yayasannya biar makin berkembang, makin besar, dan ya keren yang tadi tujuannya untuk malah bikin yayasan untuk anak-anak, malah ternyata rencananya lain. Puji Tuhan, Tuhan ini juga kan awalnya cikalnya memang mau saya bikin kan Bible gratis kan, Bible gratis, komputer gratis, bahasa Inggris gratis kan tadi kan. Sekarang ternyata saya punya kelas belajar. Dan ada juga di dalamnya. Jadi saya bilang wah thanks God juga sih, maksudnya tuh ternyata bisa juga loh, walaupun yang saat ini kita ngajar mungkin nggak banyak orang, tapi saya yakin dan percaya walaupun sedikit orang ini ya akan berdampak bagi mereka secara pribadi sih. Dan malah manfaatnya jauh lebih besar dibandingin kalau dulu yayasan sekedar bimbel aja kan. Iya, nggak tahu juga sih, kita jalanin aja lah. Ya semoga kita makin berkembang lah yayasan. Amin. Harapannya cuma jadi berkat aja sih kok. Jadi berkat aja lah. Jadi berkat buat lebih banyak orang, bisa mereka bisa. Mungkin kalau teman-teman ada yang dengar YouTube ini, ada kenal mungkin tetangganya atau teman-teman yang punya kanker anak, misalnya yang perlu dibantu, mungkin mbaknya atau siapanya, bisa hubungi kami juga. Bisa hubungin ke yayasan ini ya. Betul. Oke ya teman-teman, mungkin kalau ada yang dari kenalan teman-teman, saudara atau orang-orang di sekitar, boleh daftar ke yayasan ini ya. Nanti akan dibantu. Betul. Gitu. Ya, jadi kadang-kadang saya juga suka dapat telepon yang nggak tahu dari mana juga kadang-kadang. Yang penting mereka betul ya, surat medisnya betul, kita survei juga betul, nanti pasti kita bantu kok. Iya, luar biasa. Thank you nih. Sama-sama. Sharing dan saya juga banyak belajar dari Kowira. Waduh, saya harus lebih belajar lagi nih. Iya, dan makasih banget inspirasinya. Semoga mungkin banyak yang terinspirasi buat bantu juga. Kalau misalnya ada teman-teman yang berkelebihan lah secara materi, bolehlah didonasiin, karena kita uang kita nggak akan pernah habis kalau untuk berbagi sih. Betul. Pasti akan ada berkat-berkat lain yang Tuhan akan kirimkan. Saya mau kesaksian mungkin sedikit ya. Jadi pertama kali bikin rumah singgah itu mungkin harus sewa kan. Kita juga mulainya nggak ada donatur kan. Iya. Jadi pure sendiri kan. Iya. Kalau secara hitungan manusia kan. Secara hitungan manusia, apalagi kita orang bisnis kan. Iya, pasti. Buat apa? Rugi buat apa kan? Kenal juga enggak, keluarga juga bukan, gitu kan. Maksudnya tuh kalau kita anak kita atau sepupu kita atau apa, kita mungkin lain cerita ya. Tapi ini bukan siapa-siapa. Jadi waktu awal maksudnya tuh, tapi saya dan suami sepakat gitu. Terutama dukungan suami sih, dia sangat mendukung. Jadi sepakat, dan Tuhan sungguh bergerak luar biasa lah. Saya hanya membuka pintu aja kok. Tuhan yang termasuk datangnya Kowira, datangnya teman-teman gitu. Iya, karena emang begitu. Hitung-hitungan dunia itu sama hitung-hitungan yang Tuhan itu beda sih. Iya. Justru kalau kita makin memberi, malah secara nggak langsung kita makin dicukupkan, dan makan berkatnya malah lebih ditambah, justru begitu sebenarnya. Kalau hitung-hitungan manusia kan, kalau kita punya 10 kita punya 10 kurangin 2 ya tinggal 8. Tapi kalau hitungan Tuhan kan nggak mungkin gitu. Bisa jadi 18, 20. Manusia 5 tambah 2, 7 ya. Tapi bagi Tuhan kan 5 tambah 2, 5.000. Bisa 5.000. Gitu. Jadi 5.000 roti. Tugas kita sebanyak mungkin bisa bermanfaat dan jadi berkat gitu sih. Amin. Sekali lagi thank you banget kisah inspirasinya dan waktunya. Semoga semuanya bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di program Detektif, dialog bertema kisah inspiratif. Thank you Violin atas waktunya. Sama-sama Kowira. Sampai ketemu. Terima kasih sudah menonton channel ini. Bagi yang subscribe, like, and share, saya doakan selalu diberikan kesehatan
dianugerahi usia panjang, rezeki melimpah, bahagia sentosa, dan damai sejahtera. Sukses selalu!